Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaf Kurnia Sandi Alfa dari kelas 10F ingin mempresentasikan materi saya yaitu sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer membentang melalui rentang waktu yang menarik dan mengesankan. Hal ini memperlihatkan evolusi yang luar biasa dari mesin raksasa hingga era digital yang kita nikmati saat ini. Perkembangan komputer ini bukan hanya sekedar perkembangan teknologi, tetapi juga refleksi dari kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan solusi yang semakin canggih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komputer telah menjelma menjadi tonggak penting yang merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Pada awalnya, komputer digunakan hanya untuk mengolah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aritmatika. Namun pada saat ini, komputer dapat memberikan berbagai macam fungsi seperti hiburan, mengolah data, alat transaksi, media pengawasan, dan lain-lain. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Generasi keempat tahun 1971-an, komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pendapatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Kesimpulan, komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi juga dari awal, generasi pertama sampai sekarang komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang lebih semakin canggih lagi yang lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Saat ini, dunia komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang bermunculan dan juga yang ramah lingkungan. Laptop merupakan suatu perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan berkecimpung atau pengguna IT. Selain dapat digunakan di mana saja, dan laptop juga menjadi gaya hidup seorang profesional, kemana-mana bisa dibawa dan digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.